Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa sarapan, mandi, kemudian kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Fokus pembelajarannya adalah PJOK, Bahasa Indonesia, dan IPA. Setelah bermain permainan tradisional engklek, siswa mampu menjelaskan aturan main dan manfaat permainan tersebut untuk melatih keterampilan pola gerak dasar lokomotor dengan tepat. Setelah bermain permainan engklek, siswa mampu mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor dengan mandiri. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat bunyi, memantul, dan menyerap dengan benar. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi, memantul, dan menyerap dengan sistematis. Setelah menyimak teks permainan tradisional, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Setelah menyimak teks tentang permainan tradisional, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakia. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita jawab bersama ya. Silahkan dibuka di bukunya buku siswa di halaman 145. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Kita sering sekali melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku tersebut sudah dijelaskan bahwa permainan engklek terdiri dari 2-5 orang. Peralatannya gaco atau pecahan genteng, kapur atau tepung garis batas. Cara bermainnya, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap peta-peta yang telah digambar. Siapkan gacu sebelum bermain. Lemparlah gacu ke salah satu peta. Peta yang ada gacunya tidak boleh diinjak. Lompatlah ke peta berikutnya dengan satu kaki mengelilingi peta. Pilih sebuah peta yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Peta itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak peta itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Baiklah anak-anak, jadi permainan engklek tersebut memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Nah, di bawah ini terdapat 2 soal, coba kalian simak kemudian kalian kerjakan ya di buku tulis. Yang pertama, apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Tentunya kalian pasti bisa mengerjakan soal seperti ini karena pada saat kita bermain dengan teman, terkadang banyak permainan tradisional yang sudah kita lakukan. Jika kalian belum paham, kalian bisa membaca kembali materi permainan engklek. Baiklah, Pak Guru mau tanya ya kepada kalian semuanya. Nah, coba kalian ceritakan, kira-kira apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Kesulitanmu dalam bermain engklek itu apa? Nah, contohnya seperti menjaga keseimbangan atau melempar ketika melempar gaco tidak sesuai dengan sasaran, seperti itu ya. Kemudian apa yang berhasil kamu capai? Kita dapat mengetahui gerakan lompat, berlari, dan berjalan di dalam permainan engklek tersebut. Apa manfaat permainan engklek bagimu? Apa manfaatnya? Kita dapat berlatih
keseimbangan. Setelah kalian menyimak permainan tradisional engklek, untuk selanjutnya kalian simak cerita dari Pak Guru tentang permainan tradisional Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu sedingin 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Baiklah anak-anak, dari cerita tersebut kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita. Gagasan pokok biasanya kalimatnya itu berbeda sekali dengan kalimat yang lain. Jika gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari gagasan pokok tersebut. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan atau di pantai? Apa yang terjadi? Bandingkan ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Pasti kalian pernah melakukan teriak di kamar mandi. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Baiklah anak-anak, mari kita simak di halaman 152. Di sini terdapat bacaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau geredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau geredam. Macam-macam bunyi pantul. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Seperti kita berteriak di gua atau bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Ketika kita berteriak di gua atau di jurang, maka suara kita akan terdengar sangat jauh dan dalam sekali. Itu saja materi yang dapat Pak Guru sampaikan.
dan kita pelajari hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.